kebahagiaan, kedamaian, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan. Itu sudah pasti. Semua kita ketika sedang melaksanakan akad nikah itu sudah pasti tujuan yang utama. Sama juga seperti kita yang hadir di sini juga punya niat. Semoga kita nantinya juga bagi yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah segera memberikan jodoh kepada kita untuk segera mendapatkan jodoh. Seperti kita mengantarkan jamaah haji, padahal kita tidak ada haji, mengantar jamaah haji sampai ke bandara. Tentu niat kita suatu saat kita berdoa juga semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Jadi kita punya niat. Sama juga seperti hari ini kita mengantarkan saudara kita juga punya niat supaya kita mendapatkan jodoh. Bagi yang belum ada jodoh, bagi yang sudah menikah, semoga Allah akan senantiasa memberikan kebahagiaan. Semoga Allah memberikan rahmat dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kebahagiaan yang sangat besar adalah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita rumah tangga bahagia, senang, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah kita akan betul-betul mendapatkan surga, yaitu surganya dunia. Tentunya mengungkapkan kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah ini sangatlah gampang. Namun perjuangan untuk meraih sakinah tersebut, kebahagiaan tersebut, itu perlu upaya keras, perlu usaha antara suami dan istri untuk menggapai tujuan tersebut. Itu tidak akan hadir dengan sendirian tanpa ada usaha dari kita sendiri. Memang Allah sudah menjanjikan kebahagiaan bagi kita yang melaksanakan nikah ini, sesuai dengan firman yang telah kami bacakan tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kata Allah. Dan kami akan melengkapi di antara keduanya tersebut mawaddah warahmah, adanya rasa mencintai, adanya rasa menyayangi antara suami dan istri. Tentu untuk mencapai mawaddah warahmah tersebut perlu ada beberapa hal yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan berbahagia ini kami ingin memberikan 3 trik untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Yang pertama sekali adalah supaya rumah tangga kita bahagia, supaya rumah tangga kita akan menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah ini merupakan ibadah. Dengan melaksanakan nikah dengan sendirinya kita telah melaksanakan setengah daripada agama. Jadi besar sekali nilai yang terkandung dalam suatu pernikahan. Jadi melaksanakan setengah daripada agama. Setengahnya lagi dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan, semua perintah-perintah Rasul untuk menyempurnakan agama kita. Jadi besar sekali nilai yang terkandung dalam pernikahan ini. Karena itu supaya ini menjadi nilai ibadah rumah tangga kita, maka dari itu yang pertama sekali adalah antara suami dan istri ini harus ada pemaparan ilmu tentang ilmu agama. Kita perlu ilmu ini. Beberapa hari yang lalu kedua calon mempelai telah dibekali di kantor kawan. Itu pun hanya 2 jam. Ilmu untuk membina kehidupan rumah tangga 2 jam. Kami pikir itu tidak memadai, tidak cukup. Karena kita ingin membina kehidupan rumah tangga ini dengan durasi yang sangat panjang. Selama-lamanya tidak ada istilahnya kata-kata kita tidak mau lagi, tidak ada kata-kata berpisah, kecuali Allah memisahkan dengan kematian. Jadi panjang sekali jangka kehidupan rumah tangga. Jadi itu kita perlu banyak ilmu, lebih-lebih ilmu yang berkenaan tentang fikih munakahat. Fikih munakahat ini akan terjadi selamanya dalam kehidupan rumah tangga kita. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya fikih tentang puasa itu terjadi pada bulan puasa. Fikih haji terjadi pada bulan haji. Kalau fikih munakahat ini akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Itu maka kita berharap kepada calon mempelai terus-menerus belajar ilmu agama, terutama ilmu yang menyangkut tentang fikih munakahat, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ada ketenangan. Apapun yang kita lakukan sah, apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita kepadanya. Jadi suami memberikan nafkah kepada istri, kalau kita niatnya ikhlas, tidak ada paksaan, itu jadi nilai sedekah ibadah.
membuat kopi misalnya, memasak nasi, kalau niatnya ikhlas untuk mendapatkan ridha dari Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga, kalau niat itu berharap pahala dari Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Jadi besar sekali. Karena itu kepada kedua calon mempelai terus menerus kita belajar ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Kalau kita tidak tahu dengan sesuatu hal, percayalah kepada ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita, atau berkonsultasi dengan tumpu yang ada sana di HP kita konsultasi. Ini bagaimana hukumnya? Jadi kita tidak salah melangkah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci kesuksesan kita dalam rumah tangga adalah kita dengan dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak sekali kita ketika Allah telah memberikan rahmat kepada kita, kita lupa pada Allah. Dengan kita takwa kepada Allah, berarti kita telah bersyukur pada Allah. Jadi banyak sekali kadang-kadang Allah telah memberikan seperti hari ini, karena telah diberikan Anda berwani jodoh. Ini merupakan rahmat dari Allah. Kita diberikan rezeki yang lain dan sebagainya. Itu merupakan rahmat dari Allah. Maka kita perlu bersyukur pada Allah. Karena kalau kita bisa bersyukur, Allah akan memberikan rahmat yang lain yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah mengatakan azabku sangat pedih. Artinya kita akan diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Karena itu, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini harus betul-betul diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Artinya antara suami dan istri dan keluarga keturunan nantinya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat pada Allah, insyaallah Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah pesan kami pada hari yang berbahagia ini kepada kedua calon mempelai untuk selalu berperilaku dengan baik dalam kehidupan rumah tangga, menjalankan kewajiban, baik kewajiban suami maupun kewajiban istri. Karena dengan kita berperilaku yang baik, dengan sopan santun dalam kehidupan rumah tangga, insyaallah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang laksana surga bagi anda berdua. Seperti hadis Rasulullah, baiti jannati. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu tutur sapa antara suami istri dengan sopan dan santun, dalam memerintah juga dengan baik, dengan penuh kelembutan. Kalau ada masalah, hendaklah selalu bermusyawarah antara suami dan istri, ada tukar pikiran. Ini akan memberikan pencerahan atau jalan keluar dalam segala sesuatu, dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga. Yang terakhir adalah